Apa itu syirik? Bagaimana syirik dimulai? Bentuk syirik di zaman modern dan cara menghindari syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu syirik? Mengaitkan orang atau benda tertentu dengan esensi atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menganggap seseorang setara dengannya, menghormati atau menaati seseorang sebagaimana dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut syirik. Sebagai contoh, melakukan segala jenis ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, seperti salat, puasa, menyembelih kurban atau meminta pertolongan kepada selain Allah, juga merupakan syirik. Misalnya, meminta bantuan dari seseorang yang telah mati atau untuk memanggilnya, memanggil seseorang yang tidak hadir untuk dimintai bantuannya dalam menyelesaikan masalah, sementara tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tindakan atau perbuatan lisan di mana syariat telah menetapkan definisi syirik. Contohnya seperti, bersumpah kepada selain Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, siapapun yang bersumpah selain atas nama Allah, adalah kafir atau syirik. Sengaja memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dengan tujuan pamer, ria dan ujub, juga merupakan kesyirikan. Kisah Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran Surah Al-An'am adalah contoh yang sangat baik dan mendidik. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihi salam kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang dan berkata, inilah Tuhanku, maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, jika Tuhanku tidak membimbingku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, yang ini lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surat Al-An'am, ayat 75 hingga 79. Bagaimana syirik dimulai? Gambar merupakan bentuk syirik. Golongan manusia pertama yang melakukan kesyirikan adalah melalui gambar dan patung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh, ayat 23. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini dalam tafsir, penjelasan ayat-ayat Al-Quran, bahwa ini adalah nama-nama beberapa orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ketika mereka mati, setan menginspirasi orang-orang untuk menempatkan gambar mereka di tempat mereka biasa duduk, dan untuk memanggil gambar itu dengan namanya. Orang-orang melakukannya, tetapi gambar itu tidak disembah hingga orang-orang itu, atau orang-orang yang memulai, meninggal, dan asal-usul gambar menjadi tidak jelas, kemudian orang-orang mulai menyembahnya. Sahih Bukhari, nomor 4920. Mengapa penting untuk menghindari syirik? Pesan pertama yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui semua nabinya, adalah La ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah, dan ini disebut Tauhid. Tauhid berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, dan tidak ada yang setara dengannya, baik dalam bentuk maupun sifatnya. Kebalikan dari Tauhid adalah syirik, yang berarti menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah melakukan dosa besar. Surah An-Nisa, ayat 48. Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim memiliki banyak mimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengikuti jalan yang lurus, dan apa yang harus dihindari, dan yang sangat mendasar dari semua ini adalah syirik.
Sayyid Muhammad Qasim menekankan bahwa kita harus sebisa mungkin menghindari syirik dan bentuk-bentuknya, karena inilah kunci keberhasilan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan jika kita ingin keluar dari kegelapan dan kezaliman ini, maka kita harus menjauhkan syirik dalam segala bentuknya, serta mengajak orang lain untuk menghindarinya juga. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada Sayyid Muhammad Qasim bahwa pada hari kiamat aku akan mengampuni setiap dosa, tetapi aku tidak akan mengampuni syirik. Menghindari bentuk syirik di zaman modern. Di zaman sekarang ini, sangat sulit untuk mengenali dan menghindari syirik. Sangat disayangkan bahwa di zaman modern ini, syirik dan bentuk-bentuknya sangat banyak di mana-mana. Bahkan dalam mimpiku Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadaku bahwa dunia ini tidak pernah dipenuhi dengan syirik sebanyak sekarang ini. Contoh syirik yang sering terjadi adalah gambar yang tidak perlu, seperti gambar yang ditemukan pada produk makanan dan bahan bekas pakai lainnya. Misalnya, botol minuman, susu, yogurt, sampo, dan barang-barang konsumen pria dan wanita yang memiliki gambar di atasnya. Contoh lainnya adalah papan reklame besar di berbagai tempat di kota-kota yang memuat gambar hewan, atau makhluk hidup yang tidak perlu. Demikian pula syirik juga terdapat dalam film-film di mana dewa-dewa palsu dengan kekuatan palsu mereka, atau perbuatan jahat lainnya ditampilkan, seperti sihir yang dimanifestasikan orang biasa menjadi orang yang sangat berkuasa. Itu juga merupakan bentuk syirik. Jika Anda melihat gambar di papan iklan, jangan lihat dan palingkan mata Anda dan katakan, Subhanallah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dari apa yang kulihat, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jika Anda melihat patung di taman, toko, atau tempat lain, palingkan wajah Anda dan jangan melihatnya. Jika Anda sedang menonton film dan itu menunjukkan Tuhan palsu, jangan menonton lagi, dan matikan televisinya. Jika ada gambar makhluk hidup di kamar atau di dinding rumah Anda, maka singkirkan. Jika Anda memiliki mainan untuk anak-anak Anda, jauhkan dari pandangan, atau sembunyikan di lemari saat mereka berhenti bermain. Jika Anda memiliki gambar atau patung kecil di dalam rumah, buang, atau sembunyikan juga. Jika Anda memiliki krem, parfum, atau barang kecantikan lainnya, serta logo beberapa merek, dibuat dari gambar makhluk hidup, maka sembunyikan gambar-gambar itu, dengan cara menutupinya dengan solatif atau spidol, karena Anda masih menggunakannya. Bahkan meskipun Anda memiliki permen karet yang bergambar, jangan menyimpannya ke dalam saku, atau Anda bisa melepaskan kertas bergambar itu dahulu. Jangan pernah mengatakan atau menulis tentang seseorang, bahwa dia adalah satu-satunya harapan kita, tetapi katakan bahwa harapan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada salahnya memiliki gambar di handphone, laptop, atau komputer karena tidak terlihat tetapi simpanlah dalam folder. Jika ada gambar pada wallpaper desktop atau gambar profil Anda, ubah atau hapus karena Anda akan selalu melihatnya tanpa perlu, dan tidak perlu melihatnya. Anda dapat mengambil foto diri sendiri atau anak Anda secara digital, atau dengan kamera, tetapi harus tetap menyembunyikan dan membukanya jika diperlukan saja. Jika Anda pergi ke rumah seorang teman dan ada gambar di rumah atau kamarnya, jangan memaksanya untuk menghapus, tetapi jangan melihatnya karena rumah itu bukan milik Anda, dan Anda tidak bertanggung jawab atas dirinya. Namun, jika teman Anda ingin belajar tentang syirik, dan mereka mau menghapus foto-foto itu sendiri, maka tidak mengapa. Demikian pula orang menyimpan pot di taman mereka yang berisi patung atau berhala hewan atau manusia. Anda tidak boleh menyimpan patung seperti itu di rumah Anda, dan jika seseorang memiliki pot mirip berhala ini di dalam rumahnya, jangan melihatnya. Film India selalu dimulai dengan idola, atau patung, gambar dewa palsu, penyembahan berhala ditampilkan selama film berlangsung. Film memiliki dunianya sendiri dan pemilik dunia film adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tidak ada orang lain yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditampilkan di dalamnya, sekalipun itu hanya sebuah film. Terkadang kita harus mematuhi undang-undang yang diberlakukan pemerintah, yang memerlukan gambar. Dan dalam hal ini maka diperbolehkan. Seperti gambar pada mata uang rupiah dan dolar, serta foto pada paspor dan KTP. Untuk hal ini bisa disimpan di saku,
Dan juga jika ada yang bermasalah dengan kesehatan, dan ada gambar di bungkus obatnya, dia bisa menyimpan di sakunya. Tetapi kita seharusnya tidak memiliki foto yang tidak perlu di saku kita. Kita juga perlu memastikan bahwa pakaian, gorden, tempat tidur, handuk, karpet dan bahkan sajadah tidak boleh ada gambar makhluk hidup apapun di atasnya. Gunakan sajadah dengan gambar yang simpel. Jangan memilih sajadah yang terlalu banyak bunga atau bentuk cetakan lain, karena terkadang terlihat seperti gambar jiwa yang hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita melihat gambar atau berhala atau patung, alihkan pandangan dan katakan, Subhanallah. Doa memohon perlindungan dari syirik dalam hadits. Sahabat Makil Ibnu Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku datang dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, syirik itu lebih tersembunyi di antara orang-orang, seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam di malam tanpa bulan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah ada bentuk kesyirikan selain beriman kepada Allah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bersumpah demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, syirik itu lebih tersembunyi dari semut hitam yang berada di atas batu hitam di malam tanpa bulan. Bacalah doa ini agar Anda bisa terhindar dari syirik besar ataupun kecil. Allahumma inni, a'udzubika an usyrika bika, wa an a'lam wa astaghfiruka, lama la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, dari perbuatan menyekutukanmu, sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun terhadap perbuatan syirik, yang tidak ku ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 739, dan disahkan oleh Albani. Permasalahan kita saat ini, adalah bahwa tidak ada kepala negara muslim yang peduli terhadap hal ini, dan mereka bahkan tidak menciptakan kesadaran tentang syirik ini. Padahal satu-satunya cara untuk mengeluarkan umat muslim dari kegelapan dan mendapatkan kembali statusnya yang hilang, adalah dengan menyingkirkan syirik. Insya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kita, menghindari segala macam kesyirikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.